Saya pribadi duduk di sini sudah yang ke 1227. Betul? Jadi ibu bapak kayaknya sudah nggak asing sama wajah saya, walaupun ngebosenin. Dengerin aja, insya Allah ada manfaatnya. Karena ibu bapak, terlebih khusus saya pribadi ke tempat ini nggak perlu pakai jadwal. Ketika saya dengar dari akhirnya Fahmi ada salam dari dia mau bikin maulid, siap, insya Allah saya hadir. Karena bagi saya Buya Lukman ini saya anggap sebagai orang tua saya. Oleh karena itu ibu bapak, kehadiran kita ini insya Allah menjadi obat untuk beliau, obat untuk kita semua berkat Rasulullah. Yang kita hormati akhirnya pembawa acara Al-Ustaz Ahmad Silmi, mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat. Bapak dan ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Karena waktu sudah menunjukkan jam 11.37, sebentar lagi jam 12 malam, maka kita langsung masuk ke tema kita. Tema kita malam ini hadir merayakan acara Maulid Nabi. Betul? Betul? Ini yang hadir Masya Allah, tambah tahun tambah banyak. Ibu-ibu apalagi di belakang masih banyak ibu-ibu. Memang gak kelihatan wujudnya, tapi kalau kita panggil dengerin suaranya. Bu, yang ini diam dulu. Soalnya, Bu, tukang nasi goreng ada? Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita hadir malam ini yaitu tepatnya hari ke-13 atau 14 Rabiul Awal dari kelahiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir ke sini ibu bapak, hati kita senang, hati kita bahagia. Betul? Ini senangnya kita ibu bapak, saya yakini insya Allah senang dan gembiranya kita di dalam merayakan dan menghadiri acara Maulid Nabi, insya Allah menjadi sebab kita meninggal husnul khatimah. Menjadi sebab kita semua dapat syafaatnya Rasulullah. Kita dapat berdoa kepada Allah berkat acara Maulid Nabi, kita semua nanti kumpul bersama Rasul di dalam surga Allah. Amin. Kita sudah baca Maulid tiba. Maulid ada banyak. Ada Maulid Habsyi, Siftul Dura, benar. Ada Maulid Azab, ada Maulid Barzanji, ada Jaul Lame karya Habib Umar bin Habib, ada Syarabul Tuhur, ada Qasidah Burdah, ada Ad-Daibai karya Imam Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai. Di Maulid tiba itu ada doa. Orang sebelum dapat berkatan kan doa dulu. Sebelum bubar Maulid itu ditutup dengan doa. Doanya panjang. Ada di antara doanya, Allahumma ya Allah, adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Allahumma ya Allah, masukkan hamba bersama Nabi ke dalam surgamu. Amin. Artinya ya Allah, masukin saya dalam surga bersama Nabi. Mau nggak kita masuk surga? Tapi saudara, bagi para wali, kenikmatan surga kalau di surga kumpul sama Rasulullah. Kalau nggak kumpul sama Nabi, nggak ada nikmatnya surga. Karena surga diciptakan oleh Allah karena baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kata mereka, ya Allah masukkan saya ke dalam surga
ma'ahu ma'iyah bersama Rasul. Kenapa demikian? Kenapa begitu? Fa'innahu awwalu man yadkhuluha. Karena Nabi itu makhluk Allah pertama yang masuk dalam surganya Allah. Sallu ala Nabi. Awwalu man yadkhuluha, Nabi orang pertama masuk surga. Kita pengen ikut ngebuntut di belakang Rasulullah. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah. Ya Allah, masukkan kami bersama Nabi ke dalam surga. Karena Nabi orang yang pertama masuk dalam surga. Sebagaimana yang disebut dalam hadis, ana awwalu man yadkhulul jannah. Aku orang pertama yang masuk surga. Bersama Nabi masuk surga. Iya, itu perkataan orang-orang saleh para wali. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Maulid Simtutural beliau mengatakan, di bagian belakang tuh ada qasidah-qasidah karya beliau. Ada kalimat fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Fi jannatin, di dalam surganya Allah, ma syagani min wasfiha, tidak membuat saya terlena kepengen masuk surga, illa likaunil hibbi fiha khayyama, kecuali karena ada Nabi di dalam surga baru saya pengen masuk surganya Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam surga ini. Ada lagi ulama yang lebih dahsyat lagi ungkapan cintanya kepada Nabi. Ya Allah, seandainya saya dimasukkan dalam surgamu nanti, tapi diharamkan mata saya untuk melihat Nabi, diharamkan tangan saya bermusafahah jabat tangan dengan Nabi, diharamkan tubuh saya merangkul dan memeluk Nabi, lebih baik saya tidak usah dimasukkan dalam surga, masukkan saya ke neraka saja ya Allah. Kenapa? Karena kenikmatan surga kalau berkumpul bersama Rasulullah. Dulu ibu bapak, setelah Nabi wafat, ini wafatnya Nabi musibah yang paling dahsyat. Hari lahirnya Nabi sama hari wafatnya sama, kata ulama. Tapi kita rayain bukan wafatnya Nabi. Yang kita rayain hari lahirnya Rasulullah. Walaupun lahir dan wafatnya Nabi, kata Nabi, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Meninggalnya aku bagus buat kalian, hidupnya aku bagus buat kalian. Setelah Nabi meninggal dunia, itu sahabat saking cintanya kepada Nabi, ada yang berdoa, Allahumma ghammid ainai hatta la ara wajhan ba'da habibika Muhammad SAW. Ada sahabat yang berdoa begini nih, ya Allah, rengutlah pandanganku, ambillah indraku, butakan mataku, agar aku tidak melihat lagi wajah setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Kalau tak ada Nabi, butain saja mataku ya Allah. Dikabul sama Allah, matanya buta, dijenguk oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi udah gak ada kenikmatan bagi mereka para pecinta yang biasa kumpul sama Nabi. Setelah ditinggal wafat, udah gak enak. Makanya Sayyidina Bilal bin Rabah setelah wafatnya Nabi gak betah di Madinah. Udah ditahan-tahan, gak betah. Lihat jalanan nangis. Kenapa? Ingat di jalan ini saya bersama Nabi. Lihat pepohonan, lihat gunung, udah semuanya mengenang. Ingatan selalu bersama Rasul. Pindah, nggak mau di Madinah. Sampai 1 tahun, akhirnya tidur mimpi. Ada ulama, ada yang pindah ke Syam, Syria, ada yang bilang pindah ke Irak, Basra, ke Baghdad, ada yang bilang ke Syam. Tidur mimpi, udah tahun gak mau ke Madinah. Dalam mimpi berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Jafal kana ya Bilal, ente lama gak datang ke makam aneh, gak mau masuk Madinah, ente musuhan sama aneh wahai Bilal.
nangis dalam tidurnya pas pagi bangun, ditunggu pas musim haji, dia ajak bini amanahnya, ayo kita ke Madinah. Kenapa? Saya ditegur oleh baginda Nabi besar Muhammad. Pergi ke Madinah, setelah sampai di Madinah bertepatan waktu zuhur, waktu zahirah, panas. Sayyidina Abu Bakar sambut, Sayyidina Umar sambut, wahai Bilal, adzin lana kama kunta tu'adzin amama Rasulillah. Wahai Bilal, ya Allah, kita kangen. Biasa kita kalau ketemu sama teman lama, Bu, Pak, biasa kita apain? Kita peluk, betul? Kemana aja ente? Begitu ya. Ini waktu azan masuk, ayo sekarang ente azan. Biasa ente azan di depan Rasul, kita kangen, rindu pengen dengar suara ente. Maaf, aneh keluar dari Madinah bukan karena anda nggak mau azan lagi, tapi anda nggak kuat ingat terus kepada baginda Nabi Muhammad. Sekarang anda disuruh azan, maaf, anda udah nggak azan lagi setelah Nabi. Biar yang lain aja. Karena memang muadzin Rasulullah ada banyak. Ada Abdullah bin Rawaha, ada yang lain. Jangan aneh yang lain aja. Kata Sayyidina Umar, ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ibu bapak khalifah. Perintahnya sama kayak perintah Nabi, wajib ditaati. Tapi Bilal bin Rabah gak mau. Yang nyuruh saya dulu Nabi. Kalau yang nyuruh Abu Bakar Siddiq turun makom. Kan begitu, nggak bisa. Sayyidina Umar suruh, nggak bisa. Saya nggak bakal azan. Akhirnya datang dua anak muda yang baru tumbuh dengan cahaya yang indah, cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kakak beradik nih, yang biasa digendong sama Nabi, yang Nabi kalau ngimamin kedua cucunya itu naik di punggung Nabi. Nabi nggak angkat kepalanya walaupun jadi imam. Saking sayangnya nih Ahmad Al Hasan wal Husain. Yang Nabi kata sahabat kalau udah di rumahnya main kuda-kudaan, Sayyidina Hasan naik di atas punggungnya Nabi. Sampai sahabat bingung. Alangkah hebatnya Hasan Husain, alangkah hebatnya Rasulullah. Pujian-pujian luar biasa. Al-Hasan wal Husain datang menghampiri Bilal. Bilal menangis ketika berjumpa dengan dua cucunya Nabi. Apa kata Al-Hasan wal Husain? Wahai Bilal, udah lama kita nggak dengar suara ente. Ini waktu zuhur sudah datang, ente azan, ayo. Apa kata Sayyidina Bilal? Baik, kalau anda tolak permintaan ente berdua nih, ini yang lain udah tolak. Sayyidina Abu Bakar minta, maaf. Sayyidina Umar minta, maaf. Tapi kalau ente tolak, apa yang harus anda jawab nanti untuk kaki ente di hari kiamat? Maka Sayyidina Bilal naik ke tempat yang tinggi, mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dajjatil Madinatu bil buka. Gempar itu Madinah. Keluar ibu-ibu, anak-anak. Asyhadu an la ilaha illallah. Abu Isa Rasulullah, kata ibu bapak. Ini suara Bilal. Apakah Nabi hidup lagi? Kalau udah ada suara ini pasti ada Nabi di situ. Mereka keluar nangis sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Udah nggak kuat si Nabi Bilal, jatuh, nggak bisa melanjutin lagi. Kenapa? Karena biasa Bilal bin Rabah azan sambil dilihat oleh Rasulullah SAW. Kalau udah datang waktu azan yang ngingetin Nabi, alih Nabi ya Bilal. Wahai Bilal, hibur kita. Masuk waktu azan, ente azan. Ini Nabi udah nggak ada. Jadi sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, si Nabi udah nggak bisa melanjutin lagi. Ibu bapak, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Siapa itu Bilal bin Rabah?
yang orang dulu lihat meludah ke mukanya Bilal. Orang nggak kenal siapa Bilal bin Rabah. Tapi setelah ketemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi orang mulia. Nabi di langit keluar dari surga, tanya Jibril, wahai Jibril, tadi saya di surga dengan suara sendal. Sendal siapa? Itu suara terompah. Sendal sahabatmu Bilal bin Rabah. Orangnya masih hidup di bumi, suara sendalnya udah di surga. Kenapa bisa mulia begitu? Berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa Abu Bakar As-Siddiq yang kita sebut Khalifatul Rasulullah? Khatib Jumat tiap Jumat sebut Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, betul? Siapa itu? Waktu lagi jadi imam, Nabi udah sakit, Nabi suruh guru Abu Bakrin falyusalli bin nas, suruh Abu Bakar imamin. Saya nggak kuat, saya Abu Bakar jadi imam. Pas Nabi datang, ibu bapak dengar baik-baik, Sayyidina Abu Bakar mundur. Lagi jadi imam, mundur. Nggak ada sejarahnya di fikih begitu. Bukan karena kentut, bukan karena batal. Mundur karena Nabi datang. Nabi udah kasih syarat, jangan mundur, lanjutin. Apa kata Abu Bakar? Ma'ana illa ibnu Abi Quhafa. Saya ini siapa ya Rasul? Saya cuma anaknya Abu Quhafa. Jadi imam antum gak berani anak. Sallallahu alaihi Nabi. Siapa sih Abu Bakar? Orang gak kenal. Setelah kumpul bersama baginda Rasul, Allah sebut kriteria dalam Al-Quran. Itu qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Thaniyatnaini idhuma fil ghar. Allah sebut ada dua orang yang ketika mana berada di dalam gua. Siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar. Qala li sahibihi, ketika beliau berkata kepada temannya, jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Siapa itu temannya? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Nabi tanya malaikat Jibril, Sifri Abu Bakar. Wahai Jibril, saya mau tanya, teman anda itu yang namanya Abu Bakar menurut anda itu gimana? Kata Sayyidina Jibril, malaikat Aminul Wahyi, pimpinan malaikat yang kalau kita baca inna anzalnahu disebut apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Turun malaikat-malaikat di langit bersama pimpinannya. Ar-Ruh siapa? Jibril alaihissalam. Hai Jibril, Sifri Abu Bakar, sahabat saya Abu Bakar Siddiq, menurut anda itu gimana? Apa kata malaikat Jibril? Lawudi'a ni iman ahlil ardi fi kifati. Seandainya iman seluruh orang yang beriman laki perempuan dikumpulin imannya, ditaruh di satu timbangan, timbangan yang satu lagi imannya Abu Bakar Siddiq, kata malaikat Jibril, la wajaha imanu Abu Bakar, maka lebih berat timbangan imannya Abu Bakar Siddiq. Setelah kumpul bersama Nabi, menjadi orang soleh, menjadi orang mulia, sampai wafat pun kuburnya di samping baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita ziarah makam Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Sofi Allah. Habis itu kita kasih salam, assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Selalu ala Nabi. Mudah-mudahan bisa sampai pergi haji umrah. Berdoa berkat Nabi, Allah panggil kita pergi haji umrah dengan kata yang halal, berkah insyaallah. Siapa Sayyidina Umar? Yang orang sebut dulu pemabuk. Siapa yang berani dengan Sayyidina Umar? Macam-macam dibunuh. Siapa yang kenal dengan Umar bin Khattab? Tapi setelah ketemu dengan Rasulullah SAW, kata Nabi, idza salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar. Kalau Umar bin Khattab masuk satu gang, setan cari jalan lain muter. Ya khaf min diri Umar, takut
sama bayangan Sayyidina Umar. Kenapa bisa begitu? Kan dulunya bukan orang baik, karena kumpul bersama Rasulullah. Siapa Sayyidina Utsman bin Affan? Orang nggak kenal, tahunya cuma saudagar, orang kaya. Tapi setelah kumpul bersama Nabi, jadi orang dermawan karena Allah. Orang muslim butuh air, nggak ada air. Kayak kita nih sekarang nggak ada hujan, sulit air. Mudah-mudahan berkat Nabi turun hujan ya Rabb. Kata Sayyidina Utsman, tenang, ada satu sumur. Sumur ini airnya banyak, cuman punya orang Majusi atau Yahudi, maaf, nggak ada yang bisa ambil. Kata Sayyidina Utsman, biar saya datang. Wahai Yahudi, ini sumur ente. Iya, saya beli ya, nggak bisa. Bukan buat saya, buat teman-teman saya. Nggak mau. Kalau mau beli, 1 hari buat kamu, 1 hari punya saya. Dikasih dengan harga 8.000 dirham kalau saya tidak salah. Mahal. Kata Sayyidina Utsman, nggak apa-apa. Saya beli hari ini buat saya, besok kamu. Besok lusa buat saya, besoknya lagi buat kamu. Ganti-gantian ya. Iya. Dibeli 8.000 dirham. Diumumin, wahai Rasul, itu udah beli. Cuman sehari buat kita, sehari buat mereka. Sehari buat kita, sehari buat mereka. Didoain sama Rasulullah. Sayyidina Utsman bin Affan. Kata Sayyidina Utsman, yang butuh air, ambil dari sumur ini. Besok punya dia, Yahudi. Besoknya lagi punya kalian. Kata Sayyidina Utsman, kalau bisa, ambil buat 2 hari. Sekali ambil buat 2 hari. Pusing Yahudi. Oh, mestinya sekali nyedok air 10 jerigen. Yahudi, wah lama habis nih. Udah deh, wahai Utsman, ada jual sama ente semua ya. Dibeli lagi sama Sayyidina Utsman. Sampai detik ini itu sumur masih hidup dan diambil manfaat oleh kaum muslimin. Siapa Sayyidina Utsman? Sampai akhirnya wafat lagi baca Al-Quran, dibunuh pas lagi baca Al-Quran. Kata ulama pas kalimat waliyatalaqqaf wala yusyranna bihim ahada, surat Al-Kahfi. Biasanya kalau kita baca Quran yang zaman dulu itu waliyatalaqqaf dimerahin ya, betul, dimerahin. Kenapa tuh? Kata ulama, itu darahnya Sayyidina Utsman muncak ke kalimat waliyatalaqqaf. Kalau dari segi bahasa, saya nggak nerjemahin Quran. Kalau dari segi bahasa Arab, waliyatalaqqaf artinya berlembutlah, latif, lutuf. Jadi orang hebat, jadi orang mulia berkat Rasulullah. Begitulah sahabat-sahabat yang lain. Ibu bapak kita juga nih. Malam ini nih, kita jadi orang mulia, sujud sama Allah, baca Quran, sholat subuh, pergi ke masjid musola, cium tangan orang tua, kehormatan para kaum perempuan dihormati, semuanya berkat baginda Nabi besar Muhammad. Kita jadi orang mulia berkat Nabi, makanya kita nggak boleh lupain Nabi. Betul? Orang yang ngerayain maulid Nabi nggak apa-apa. Kalau gua umatnya, gua kenal Tuhan karena beliau. Sallallahu. Ente nggak mau maulid, urusan ente. Nggak ada untung, nggak ada rugi buat ane. Tapi kalau ane dididik tahu diri sama Allah, dididik tahu diri sama Nabi. Mana dalilnya? Nabi ketika sampai di Madinah, orang Yahudi puasa. Nabi tanya, kenapa kamu puasa? Hari ini, hari dulu Nabi Musa dikasih kemenangan oleh Allah atas musuhnya Fir'aun. Jadi kita puasa. Kata Nabi, entar dulu. Mestinya yang merayakan kemenangannya Nabi Musa, kami umat Islam. Kenapa Nabi lahir hari Senin? Setiap hari Senin Nabi puasa. Apakah karena hari Senin mulia? Enggak. Hari-hari itu sama semuanya. Hari Senin jadi mulia karena di hari itu Nabi lahir. Nabi puasa karena Nabi lahir.
Nabi merayakan maulidnya sendiri. Betul. Karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Jadi kita bikin maulid Nabi, kita ingat jasa orang yang baik sama kita. Siapa Rasulullah SAW? Kita nggak boleh umat Islam melupain jasa orang baik, nggak boleh. Sampai sahabat mau perang aja nih ibu bapak, tahu ibu bapaknya udah tua, kata Nabi, ente jangan ikut perang ya. Ini kan gugur masuk surga ya Rasul, nggak ada urusan. Ente punya orang tua yang sudah tua renta, fafihi mafajahid, nggak usah ikut amen deh. Ente jihad, urus ibu bapak ente. Ilmunya mana? Nabi nggak maksain, ayo ngaji, ayo perang. Nah, Nabi tahu dia punya orang tua, harus digendong, harus disendokin makan, harus diurus. Nggak usah ikut perang, urus orang tua itu, pahalanya lebih besar daripada jihad. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita arti tahu diri, betul? Kita merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kalau kita senang aja dengan lahirnya Nabi, jadi berkah buat kita. Orang kafir aja enggak sujud sama Allah, Abu Lahab, karena senang lahirnya Nabi. Tiap hari Senin di stop sisanya sama Allah. Betul? Betul? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahili muhallada ada annahu fi kulli yawmin isnain da'iman yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada wa ma dhannu bil abdi alladhi kana umruhu mu'minan wa mata muwahidan. Kalau orang kafir namanya disebut dalam Quran bukan satu ayat, satu surat, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celaka itu Abu Lahab, orang jahat. Walaupun masih keluarga Nabi, jahat. Tapi dikatakan setiap hari Senin itu Abu Lahab dalam kuburnya di stop siksaan yang Allah. Sayyidina Abbas, saudaranya Abu Lahab, pamannya Nabi, beriman sama Nabi, beriman sama Allah, cinta sama Nabi. Saudaranya ini tidur mimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab, gimana keadaan kamu dalam kubur? Kata Abu Lahab, luar biasa siksaan saya teramat pedih. Tapi kalau sudah hari Senin keluar air dari jari saya, antara jempol dan telunjuk keluar air hanya hari Senin. Kalau sudah keluar air itu saya minum, hilanglah rasa sakit siksaan saya. Dan di stop setiap hari Senin siksaan saya. Karena apa? Kok bisa begitu? Kata Ibn Abbas, kata Al-Abbas, kata Abu Lahab, karena dulu pada hari Senin saya gembira dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lahirnya Muhammad saya senang, gara-gara itu saya dispensasi diskon, di stop siksaan saya oleh Allah. Kata ulama Imam Nasruddin Syamsuddin Muhammad Nasruddin Ad-Dimashqi, itu kadang orang nggak pernah sujud sama Allah, senang satu kali dengan lahirnya Nabi dapat syafaat. Bagaimana kita nih orang yang beriman kepada Allah, beriman sama Nabi, cinta sama Nabi, duduk di jalanan karena Nabi, kepanasan karena Nabi, hadir maulid cinta kepada Nabi, betul? Maka saya dari awal katakan insya Allah yang hadir maulid dapat syafaatnya Rasulullah. Sampai beriman mas kita sama Allah, bawa tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, insya Allah semuanya dapat syafaatnya Rasulullah. Rasulullah orang hebat ibu bapak. Kita bikin maulid begini nih, menang jasanya Nabi, nggak sia-sia. Nggak boleh kita bilang Nabi itu orang biasa, nggak usah terlalu diagung-agungin deh. Nabi memang bashar, tapi tidak sama seperti bashar yang lain. Basyaran lakal bashar. Kalau kita puji-puji orang biasa, mungkin kita cari muka. Kita puji orang biasa, ya nggak ada apa-apa.
Tapi kalau kita puji Nabi, hidup kita berkah, saudara. Al-Abbas, mamanya Nabi nih, pernah datang ke Nabi. Nabi ponakan, memang umurnya tidak terlalu jauh. Wahai Rasulullah, kata pamannya sendiri, Anda mau cerita nih? Apa? Boleh nggak? Boleh. Anda hidup lebih dulu dari ente. Anda tahu kota Mekah. Anda tahu keadaan lingkungan kota Mekah sebelum ente lahir. Sampai keadaan ente lahir, wahai Muhammad Rasulullah. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu fa nahnu fi dzalika dhiyai wan nuri subul rasyadi naftariku. Sampai pas waktu ente lahir ke alam dunia memancar cahaya, sinar hidayah turun kepada kita, sehingga kita menjadi orang beriman. Kita mengikuti ente, wahai Muhammad Rasulullah. Apa Nabi marah? Apa Nabi bilang haram ente pujian? Apa Nabi bilang bid'ah, neraka? Nah, kata Nabi, lam yaqdillahu faka. Mudah-mudahan mulut ente, wahai Abbas, dijaga Allah sampai tua. Itu Al-Abbas sampai tua, tidak ada satu gigi pun yang copot ibu bapak. Dijaga oleh Allah mulutnya karena puji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini basyaran akan basyar, manusia tapi beda, nggak sama seperti manusia adanya. Sama kok seperti kita nyapu di rumah. Kita kalau rumah kotor nyapu nggak? Nyapu nggak? Pengen beli gado-gado pergi ke pasar nggak? Lapar nih pengen nasi uduk pergi ke pasar, betul? Iya sama. Rambut panjang, putih, sama kayak manusia. Kuku panjang, malam tidur, kumpul sama bini, punya istri, jalan nggak ngambang, sama seperti kita, betul? Tapi akan basyar. Beda Nabi itu. Bedanya dari mana Nabi? Ya Allah. Nabi itu di mana Nabi duduk, di mana Nabi jalan, di mana Nabi bepergian, awan ngikutin. Biar nggak panas, biar nggak gerah. Kita begitu nggak? Kita begitu nggak? Yang ada matahari ada 3. Ini Allah panas banget. Nabi beda. Kalau Nabi lewat sini nih, jalan apa di Nabi? Gak musola, lewat aja pakai ojek dah. Seret 3 hari jalan ini harum, saudara. Nabi gak bisa disama-samain seperti kita. Kalau Nabi duduk misal di musola itu tuh, Nabi duduk di pojokan, 1 bulan tempat itu harum, saudara. Bukan disemprotin minyak wangi, enggak. Tapi pakai minyak wangi, iya. Tapi keringatnya Nabi harum wangi. Kata Ummu Sulaim, Anas bin Malik, saya masuk Nabi lagi tidur kepanasan, keringatan, saya ambil kain, saya lap, saya usap keringatnya Nabi pelan-pelan agar Nabi tidak bangun. Saya pres, saya taruh di botol. Nabi bangun kaget. Matas naina ya Ummu Sulaim, ente ngapain? Hei Ummu Sulaim ini punya Anas bin Malik. Maafin ya Rasulullah, aku cuma pengen ngambil keringat antum. Hanya pengen ambil apa? Keringat. Buat apa? Fainau atyabu minal miski wa la tadawa biha sibyanan aw kama. Karena keringat antum ini, wahai Rasul, lebih harum daripada minyak misik. Dan kita pakai untuk ngobatin anak-anak kita yang sakit. Sallallahu alaihi wasallam. Keringat Nabi istimewa. Kita keringetan juga. Tapi keringat kita kalau pakai untuk orang borok, sakit, infeksi, saudara. Betul? Keringat kita kuman. 2 hari nggak mandi, bau domba kita. Anak kita lupa, kenapa lu? Oh sakit, kasih betadine. Coba kasih keringat emaknya, kasih keringat bapaknya, yang infeksi. Kata dokter ini titanus.
Dipakai apa? Pakai keringat Bapak, ya. Kalau keringat Nabi, obat. Sallallahu alaihi. Nabi sama manusia, tapi tidak sama seperti manusia umumnya. Istrinya Nabi, ibu bapak, sallallahu alaihi. Udah lapar belum? Ayo kedua hari makan. Sallallahu alaihi. Nabi punya istri namanya Ummu Salamah. Setelah Nabi wafat, Ummu Salamah itu banyak didatangin orang. Ngapain? Ibu-ibu bawa anaknya yang kena sihir. Ibu-ibu bawa anaknya yang sakit. Bawa air. Kayak kita di sekarang, makanya kalau sekarang ada orang datang ke rumah orang alim bawa air, jangan kaget. Jangan bingung, jangan heran. Dari zaman Nabi udah ada. Itu ibu-ibu bawa air ke rumah Ummu Salamah. Ngapain? Minta doa? Enggak. Ada Sayyidatuna Aisyah yang dekat sama Rasulullah, istri kesayangannya. Tapi datang ke Ummu Salamah ngapain? Karena Ummu Salamah nyimpen rambutnya Rasulullah. Wahai Ummu Salamah, saya punya anak sakit. Oh sakit? Ya. Ini airnya. Baik, tunggu sebentar ya. Ummu Salamah ke dalam, ambil rambutnya Nabi, dicelup. Pulang. Yang sakit kena sihir minum, sadar. Allah. Yang sakit demam minum, sembuh. Ada sahabat nyuruh keluarganya mintain air, biar dicelup, dimasukin rambutnya Rasulullah SAW. Nah, bawa air banyakkan dikit. Setelah sampai nggak diminum, dipakai mandi sama sahabat Rasulullah. Kenapa? Air itu tercampur dengan rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa sama Nabi dengan kita? Waktu Nabi Hajjah Wada, Abu Thalha dipanggil sama Nabi. Hai Abu Thalha, tolong cukurin rambut aneh sallallahu alaihi. Tolong Abu Thalha cukurin. Yang sebelah kanan dulu wahai Abu Thalha. Pas mulai digunting rambutnya Rasul, berebut sahabat. Penuh antri kayak orang antri apa tuh? Sembako. Jadi sahabat begitu yang nggak tahu berkah main doang. Sahabat 1400 tahun yang lalu udah tahu apa itu barokah. Orang sekarang masih berkah sih. Bego loh. Dulu orang udah pada tahu berkah. Itu sahabat, mereka lebih tahu tentang agama daripada kita. Kalau kita kan sekarang diberi bid'ah, makanya bid'ah haram itu. Baru naik 2 tahun, ngaji angot-angotan, lempengan ada kopi, menjindo, ngaji. Kalau garing, maaf aja dah. Itu sahabat udah berebut. Kata Nabi, potong yang bagian kanan dulu. Baik ya Rasulullah. Simpen. Nih, ini Sahih Bukhari, saya nggak ngarang. Simpen, pegang. Lanjutin, belakang, kanan. Sebelah kiri. Udah berebut nih, tahan. Kata Nabi, bagiin. Subhanallah. Berebut sahabat. Ada yang dapat 3, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Bangga, alhamdulillah ada dapat 1 rambutnya Rasulullah. Allah sallallahu. Beda rambut anak main deh. Kalau mau cabut-cabut rambut gitu, pergi aja ke bawah barang sop banyak. Ini beda rambutnya Nabi. Apa kata Anas bin Malik, sahabat yang dekat sama Nabi dari umur 10 tahun nih. Kita tahu anak kita umur 10 tahun gimana masih kecilnya betul. Gimana orang tua sangat cinta sayang kepada anak. Ummu Sulaim waktu Nabi sampai Madinah, dia datang ke Nabi. Ya Rasulullah, ini orang Madinah ibu bapak, Masya Allah. Kaum Ansor ini dari mulai ibu-ibu sampai anak-anak semua cinta Nabi. Kalau Nabi lagi ada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, itu anak-anak kecil pakai rebana. Mana orang-orang yang halamin rebana nih? Biar tahu. Itu anak-anak kecil Madinah bawa ketimpring. Kalau tuh ketimpring, you know, ketimpring.
ada 2 Hijaz. Ketimpring ada bahasa Spanyol. Ketimpring itu rebana, tiran. Jariyatun yadribna bidafrihinna wa yughannina wa yaqul nahnu jiwarun min bani Najjar ya habadha Muhammadun min jar. Anak kecil itu baca qasidah. Kami orang-orang anak-anak kecil Madinah, Bani Najjar, gembira ya Muhammad ya habadha Muhammadun min jar. Alangkah indahnya kalau Nabi jadi tetangga kita. Enak bertetangga sama Nabi. Itu qasidahnya. Kami anak-anak Madinah gembira Nabi Muhammad tetangga kami. Apa Nabi marah? Enggak, Nabi samperin. Apa Nabi usir? Kayak kita usir kucing. Enggak, kata Nabi, wallahu ya'lam anni uhibbukum. Allah yang Maha tahu. Aneh juga kata Nabi cinta kepada kalian semua ya anak-anak. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang cinta sama Nabi tenang, Anda dibalas cinta oleh Rasulullah. Dalam riwayat yang lain didoain sama Nabi, Allahumma barik fihim. Ya Allah berkahi mereka semua. Ini baginda Rasul ibu bapak Anas bin Malik diserahin sama ibunya masih kecil umur 10 tahun. Wahai Rasul, ini saya punya anak, ambil buat Anda biar jadi pembantu. Anak 10 tahun bisa itu gak apa-apa, biar ngabdi deh. Kalau orang kata sekarang mondok deh, nyantreng di rumahnya Nabi. 10 tahun, Masya Allah. Ibu bapak ini Anas bin Malik pas dengan ibunya diserahin kepada Nabi, menjadi anak angkatnya, menjadi budaknya, dicium keningnya sama Rasulullah. Beruntung banget ya. Hidup sama Nabi 10 tahun didoain, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa tawil umrahu wa adkhilhu jannah. Nabi doain 4 doa. Mau dengar nggak? Ini udah jam 1 nih. Ya Allah, apa kata Nabi? Ya Allah panjangin umurnya. Itu Anas bin Malik umurnya ibu bapak lebih dari 90 tahun. Ada orang bilang 100 tahun. Panjang umurnya. Sampai kata Anas bin Malik, lagat sa'ibtul haya. Anu udah bosan hidup. Coba. Anu udah bosan hidup. Lagat sa'ibtul haya. Nabi doain akhir malam mudah-mudahan banyak hartanya, jadi orang kaya. Anas bin Malik, kebun kurmanya kalau orang keluar kurmanya 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, kebun kurmanya Anas bin Malik setahun 2 kali tumbuh. Akhir waladahu, banyak anaknya, doain sama Nabi itu. Anaknya Anas bin Malik kata beliau, yang laki ada 125 anak. Bukan deh sejarah. Saya nggak dongeng nih. Saya pertanggung jawabkan, saya mengucapkan. Anas bin Malik, anak yang laki-laki, kata beliau, maswa walad, bukan cucu aneh ya. Kalau sekarang ditanya, cucu ente berapa? Ya Allah, udah 21 bib. Anas bin Malik ditanya bukan cucunya, anak ente berapa? 125 anak laki. Bingung ibu. Doanya Nabi 2 perempuan, sisa laki-laki 125 anak. Pas lagi musim taun tuh ibu bapak ada penyakit wabah, anaknya sekali meninggal 40. Bener. Kata anak saya ngumpulin anak saya sendiri, ada riwayat bilang 80 anak. 80 anak saya kubur sendiri. Waktu kena penyakit wabah, penyakit melanda Madinah. Ini Anas bin Malik umurnya panjang, rizkinya berlimpah, anaknya banyak. Kata Anas bin Malik, saya berharap doanya Nabi yang keempat dimasukin dalam surga. Amin. Ini Anas bin Malik, ibu bapak waktu mau meninggal dunia panggil muridnya, namanya Thabit Al-Bunani. Hai Thabit, saya sudah sakit, sebentar lagi saya meninggal dunia. Saya kasih wasiat, tolong jaga wasiat saya. Apa? Harta? Bukan. Jabatan? Bukan. Kalau saya meninggal dunia, setelah saya meninggal, dimandikan jenazah saya, dikafani,
disolati, sebelum saya dikuburin, ingat wasiat saya apa? Tulis. Ambil di lemari saya menyimpan 3 helai rambut Rasulullah. Ambil rambut itu, taruh di bawah lidahmu, kubur aku bersama rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi gak bisa, sama kayak kita gak bisa. Basyaran nakal, basyar, waduran, hayal, afkar, duhuruhu wa nahar. Fa'inna fadala Rasulillahi laysa lahu haddun fayu'ridu anhu natikun bihadi. Ini keutamaan Nabi dua Pak, kalau kita sebut panjang. Bersama Habib siapa? Habib Ahli Habib Hussein Jamal udah datang udah 2 jam nunggu di situ. Jadi saya nggak panjang lebar, tapi yang saya mau ingetin terakhir Ibu Bapak, bawa Nabi ke rumah kita, mau nggak? Dan mau berkata pulang besok berkelahi, Bismillah berkelahi, lu nggak bayar apa? Ojok kan? Bismillah Nabi, bawa Nabi ke rumah kita. Habis maghrib isya, jangan main handphone, ayo baca roti, baca Quran, pengajian, pergi. Bawa Nabi dalam akhlak kita sama orang bermawan. Itu anak Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Aisyah, ente ada nyimpen rahasia Nabi ya? Ada. Apa? Yuk ikut. Ngapain ikut? Keluar dari rumah jauh, ada pengemis matanya buta begini. Kasih duit, kasih roti, kasih. Ini Nabi tiap hari di sini, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Ada kurma, kasih kurma, ada gandum, kasih gandum. Padahal ini orang yang ditanya, ya pulang, saya sudah kasih kamu roti, saya pulang. Oh iya, makasih, sama-sama. Kalau balik ke Mekah, ke Madinah hati-hati ya. Di sana ada nabi palsu namanya Muhammad. Kaget, yang model begini. Hati-hati deh, terbujuk dengan dia. Wahai fulan, Nabi Muhammad sudah meninggal. Ente tahu yang kasih ente tiap hari makanan ini siapa? Siapa? Muhammad Rasulullah. Agama dia, saya Majusi. Jadi setiap hari yang datang kasih makan kepada saya itu Muhammad. Iya. Yang dicaci maki. Iya. Alangkah agung akhlaknya. Hari ini, detik ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Sedekahnya Nabi. Kita 10.000 diumumin 5 masjid. Umumin belum ada dalam buat berapa setengah kertas. Ini uang berapa? Pego. Ya saya itu. Dia tuh Nabi sedekah gak peduli orang kafir, orang apa? Bantu. Subhanallah. Sallallahu alaihi Nabi. Bawa Nabi dalam kehidupan kita ini, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, jadikan Nabi tauladan kita. Orang yang paling taat ada Nabi. Ente ahli ibadah, contoh Nabi. Nabi sholat sampai kakinya bengkak, nggak sombong. Tiap malam tahajud nangis, nggak sombong. Orang yang malas ibadah, contoh Nabi. Udah diampuni dosanya, bersih dari dosa, masih ibadah, betul? Ente malas tobat, malas sholat, Nabi tiap duduk di mana aja baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 70 kali. Jadi itu Nabi tauladan kita. Orang kaya, duit banyak, contoh Rasul. Nabi itu sekali sedekah nggak nang 100 ekor unta kasih orang. Nggak pelit. Kadang di rumahnya nggak ada makanan masih bisa nyari orang. Nggak sombong, selalu bersyukur kepada Allah. Orang yang hidup pas-pasan, miskin, nggak punya apa-apa, ibu bapak maaf. Contoh Rasulullah. Makan korma, kalau masuk ke rumah yang nanya Aisyah ada makanan, nggak ada. Tidak kasih. Kalau begitu hari ini hanya lihat puasa aja mau. Padahal ditawarin gunung emas.
Jadi Nabi tauladan untuk kita semua juga. Pengusaha, orang kerja, dagang, contoh Rasulullah. Nggak pernah nipu, nggak pernah hianat, betul? Nggak pernah ambil hak orang. Jadi Nabi itu betul kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW uswatun, suri tauladan yang baik, liman kana radhiyallahu wal yawmil akhir, bagi orang yang berharap ridha Allah di hari akhir. Ibu bapak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi hari-hari kita dengan akhlak Nabi. Allah hiasi mata kita bisa bermimpi Nabi. Allah hiasi rumah tangga kita dengan akhlaknya Nabi. Allah jadikan kita orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi, memiliki hati yang lembut, baik, cinta kepada fuqara, masakin, peduli kepada tetangga, baik sesama, menghargai sesama tanpa melihat agama apapun itu. Dari orang yang istiqomah di rumah Allah, 5 waktu berjamaah, tengah malam bangun, baca Quran, sujud bersimpuh, jaga sholat duha, jaga sholat witir, itu semua adalah sunnahnya Nabi. Insya Allah kalau kita lakukan itu secara istiqomah, kita meninggal dunia itu ditunggu oleh Rasulullah. Allahumma hdina bihidayah, waj'alna mimman yusari'u fi ridha, wa taj'alna waliyan siwak, wa taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma hdina min hadiyin min 'indik, wa bid 'alaina min fadlik, wa anbit libasa 'abdik wa afiyatik. Allahumma habibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Kita berdoa minta sama Allah berkat Rasul. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al فطاب من ثبهن العود والأكم يا رب بالمصطفى بلغ منازلنا Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.